Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Para pemirsa TV One dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, dengan irodat dan inayat serta nikmat Rabbani jualah, kita hari ini pada saat yang berkah ini bisa menikmati kebersamaan, menikmati hari-hari menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai bentuknya, mempersembahkan ketaatan yang tak terhingga untuk Allah Rabb Tuhan kita sekalian. Karenanya mari kita tanamkan, kita sadarkan, kita hadirkan rasa syukur kita sebagai hamba-hamba Allah yang tentu ingin mendapatkan predikat terbaik di hadapannya. Kalau bicara predikat, dari sekian muslim yang Allah pilih, dari sekian mukmin yang Allah pilih, ternyata ada satu gelaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, yang dalam surat Al-Furqan disebutnya Ibadur Rahman. Apa itu Ibadur Rahman? Ibadur Rahman, para pemirsa, Ibadur Rahman adalah sebutan tertinggi, sebutan yang terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa itu gelaran yang diberikan Allah bagi orang-orang yang memiliki karakteristik, memiliki sifat, memiliki persyaratan yang memang berhak disebut Ibadur Rahman. Saya tidak bisa menerangkan semua ciri Ibadur Rahman, tapi saya hanya ingin membacakan atau menjelaskan satu karakter dari Ibadur Rahman. Apa itu? Alladzina yamshuna fil ardi hauna. Orang-orang yang berjalan, orang-orang yang bersikap, orang-orang yang bergaul di muka bumi dengan penuh kelembutan, dengan penuh etika, dengan penuh ketawaduan. Sebuah refleksi Rabbani yang menggambarkan bahwa kita ini muslim, kita ini mukmin, maka harus turun ke gelanggang bumi. Yamshuna fil ardi. Kita tersebar di berbagai belahan dunia. Kita bergerak dengan profesi apapun yang kita miliki. Ada petani, ada nelayan, ada guru, ada pendidik, ada teknokrat, ada birokrat, ada sipil, ada militer. Allah tidak akan mempersalahkan apa yang kita perbuat, jenis profesi apa yang kita lakukan di muka bumi. Yang paling penting pesan Allah ketika menjelaskan Ibadur Rahman adalah yamshuna fil ardi. Bertebaran di muka bumi, memberikan kontribusi yang nyata di muka bumi, berperan yang nyata konkret bagi bumi yang sedang kita diami ini. Tentunya sebaliknya bagi orang yang tidak bergerak, bagi orang yang tidak berpartisipasi, yang tidak yamshuna, yang dalam bahasa Arab disebutnya adalah masya yamsha masyan, gerak cepat, gerak cerdas, gerak yang terukur selama mereka di muka bumi ini. Yamshuna fil ard. Jadi muslim yang produktif, muslim yang kreatif, muslim yang benar-benar memiliki kontributif yang nyata, itulah muslim mukmin yang Allah senangi. Tapi Allah garis bawahi bahwa muslim mukmin ketika berkontribusi, ketika berpartisipasi, masih ada satu syarat yang Allah berikan, yamshuna fil ardi hauna. Bisakah kita bekerja, berbuat, berkontribusi dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran, dengan low profile, dengan tidak merasa aku bekerja paling hebat daripada yang lain, aku berkontribusi lebih hebat, lebih unggul daripada yang lain. Tidak. Kita bergerak tatkala Allah menyuruh kita, qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatu dar innahu la yuflihul zalimun. Katakan ya Rasul, bekerjalah, berkaryalah kalian ala makanatikum, sesuai dengan profesi kalian.
sesuai dengan kecenderungan kalian, sesuai dengan fashion kalian. Inni amil, karena Rasul pun telah berbuat, Rasul pun telah berkiprah. Bayangkan di sini bukan hanya kaum mukminin yang disuruh oleh Allah untuk berkontribusi, untuk bergerak, tetapi Rasul pun. Nah, ketika Allah menyebutkan ala makanatikum, ini berarti bagaimana bekerja, berkontribusi, berpartisipasi sesuai dengan hobinya, kecenderungannya, profesinya, posisi yang dimiliki masing-masing orang yang bergerak berbuat. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau setiap diri kita berbuat, ketika diri kita berkarya, ya, sesuai dengan makanah profesi kita, kecenderungan kita. Kalau dalam ayat lain disebutnya i'malu kullu ya'mal ala syakilatihi. Katakan setiap orang bekerja, berbuat, berkarya sesuai dengan skill masing-masing. Apa makna narasi Rabbani yang saya bawakan tadi? Menggambarkan kepada kita sekalian bahwa kita harus bergerak, berpartisipasi, berkontribusi sesuai dengan profesi, kekuatan, skill yang kita miliki. Tapi kalau ingin meraih ibadur rahman, bisakah kita lembut, low profile, tawadu, tidak merasa paling hebat dari apa yang telah kita persembahkan bagi bumi Allah, bagi negeri Indonesia yang kita cintai ini. Masya Allah, sungguh besar jasa para pahlawan, father founding di negeri kita ini. Mereka telah mempersembahkan kontribusi yang terbaik untuk bumi Indonesia. Nah, kita sekarang harus sama menjaga karya terbaik, mozaik keberhasilan yang benar-benar kita ini harus jaga dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Yamshuna fil ardi hauna. Bekerja, berjalan, berpartisipasi dengan penuh kelembutan, dengan tidak merasa ada egoisme, ada individualisme, ada peran-peran fardiyah yang mungkin terlalu kadang ini mengotori kesucian spirit kita bekerja berbuat.